Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Menjelang akhir pekan, mungkin ada sebagian teman-teman yang bersiap diri untuk acara-acara weekendnya. Barangkali mungkin berekreasi atau quality time bareng keluarga, ataupun mungkin yang ada di rumah aja kayak aku. Nah teman-teman, ini adalah kegiatan aku dari pagi sampai sore nanti ya. Dari beberes, dari jemur pakaian, sapu-sapu dan lain-lain. Nah, tapi di sini sekalian aku beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, aku juga mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama masalah keuangan rumah tangga. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang bertanya, Mbak Dama gimana caranya supaya kita tidak ketergantungan belanja online. Nah, di sini aku akan bahas 5 tipsnya ya. Aku punya 5 cara untuk lebih mengamankan uang yang kita miliki dari bahaya ketergantungan belanja online. Mungkin bagi sebagian teman-teman belanja online merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan ya, terutama setiap ibu rumah tangga pasti menyukai yang namanya aktivitas berbelanja. Nah, pada zaman sekarang, aktivitas belanja tersebut lebih mudah lagi karena kita disediakan fasilitas dengan cara berbelanja online di mana kita bisa dari rumah aja tapi barang-barang belanjaan yang kita ingin atau yang kita beli bisa langsung datang ke rumah. Namun, apakah belanja online itu efektif bagi para kita ibu rumah tangga, khususnya untuk para ibu rumah tangga yang penghasilannya kecil? Buat aku sendiri, berbelanja online itu menjadi suatu aktivitas yang bisa membuat candu, sehingga aktivitas tersebut sebenarnya agak lebih beresiko ya bagi keuangan, terutama keuangan yang aku miliki masih keuangan minim atau dengan penghasilan kecil. Nah, aku punya 5 cara efektif supaya kita bisa berhenti dari ketergantungan belanja online. Dari yang pertama yaitu pikirkan dengan baik-baik sebelum berbelanja. Apakah dalam bulan ini ada pos budget kebutuhan maupun kewajiban dan tanggungan yang belum kita bayar atau belum kita tunaikan kewajibannya. Kalau ada, fokus aja dulu pada pemenuhan kebutuhan tersebut ya. Mungkin nih ada tagihan bulanan ataupun ada pos budget kebutuhan yang belum kita alokasikan atau belum kita bayarkan nih anggarannya. Jadi jangan dulu memikirkan untuk berbelanja gitu ya. Setiap kebutuhan, kewajiban dan tanggungan harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang sifatnya wajib dan ini harus dibayarkan ya teman-teman. Kalau tidak dibayarkan otomatis pasti ini menjadi suatu masalah ke depannya karena yang namanya tagihan, kebutuhan itu aspeknya harus dipenuhi. Dengan memprioritaskan membayar kewajiban ini, kita akan lebih sadar bahwa uang yang kita miliki ini seyogyanya memang dialokasikan dengan bijak. Jadi kalau sudah terpenuhi dulu, lalu lihat lagi nih apakah masih ada sisa uangnya kira-kira untuk kita berbelanja. Kalau memang ada, pikirkan lagi apakah uang ini dengan cara dibelanjakan akan memberikan manfaat untuk kita. Contohnya barang yang akan kita belanjakan itu tergolong barang kebutuhan atau keinginan. Jika kebutuhan ya nggak apa-apa, tapi kalau keinginan, mungkin kan uang ini bisa kita amankan ya, entah itu untuk menambah tabungan atau kita alokasikan untuk dana yang lain, contohnya untuk dana jaga-jaga, karena kita kan tidak tahu dalam bulan ini nanti akan ada pengeluaran tak terduga itu berapa banyak. Aku rekomendasikan kalau teman-teman ingin berbelanja online, coba seyogyanya itu di akhir bulan ya, saat semua kebutuhan, kewajiban, tagihan bulanan itu sudah dipenuhi. Jadi dari sisa anggaran tersebut adakah sisa apa enggak baru bisa dibelanjakan. Cara yang kedua yaitu jangan coba-coba iseng-iseng buka aplikasi marketplace atau e-commerce kalau kita lagi nggak butuh atau lagi gabut misalnya ya, iseng-iseng buka gitu jangan. Aplikasi marketplace maupun e-commerce itu diciptakan untuk membantu kita supaya transaksi perbelanjaan kita itu lebih mudah karena kita tidak harus pergi keluar untuk berbelanja. Nah, seyogyanya juga kita harus bijak memanfaatkan aplikasi tersebut ya. Kalau memang butuh, dirasa memang aku butuh nih barang ini harus aku beli atau misal harganya lebih murah dari pasaran, ya nggak apa-apa dibeli aja. Tapi kalau hanya iseng-iseng, apalagi waktu gabut atau waktu senggang tersebut dimanfaatkan untuk scroll-scroll yang memang nggak butuh barang apapun tapi iseng-iseng aja gitu ya, cuci mata, aku jamin sih pasti kalian akan lapar mata dan akan tertarik ya dengan barang-barang yang sebenarnya itu kita nggak butuh.
kita harus ingat juga bahwa di kondisi zaman sekarang mencari uang itu jauh lebih sulit daripada masa-masa kemarin. Jadi kalau kita lihat dan ingat ya sulitnya mencari uang tersebut, kita harusnya sih bijaknya tidak membelanjakan atau menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak terlalu penting. Cara yang ketiga yaitu manfaatkan waktu luang untuk hal yang lebih bermanfaat. Ini erat kaitannya dengan poin nomor 2, dimana kalau kita lagi gabut atau lagi ada waktu senggang, ubah tontonan kita yang tadinya mungkin scroll e-commerce ataupun marketplace ataupun aplikasi dengan yang tujuannya marketing ya, baik seperti afiliator seperti itu. Dari scroll e-commerce ataupun konten-konten yang menampilkan memasarkan barang produk-produk tersebut menjadi tontonan yang lebih edukatif. Ini tidak harus instan sih ya teman-teman, bisa kita kurangi aktivitasnya. Yang tadinya mungkin kalau gabut setiap hari, misalnya ada beberapa menit atau jam kita scroll terus ya, kalau nggak buka e-commerce rasanya tuh ada yang kurang. Kita mulai ubah nih, kurangi per jamnya. Misalnya diselang-seling antara scroll media sosial, antara scroll e-commerce dengan scroll tontonan-tontonan yang lebih edukatif, yang lebih memotivasi. Karena selain menambah wawasan, tentunya tontonan ini jauh lebih memotivasi diri ya untuk bisa upgrade skill ataupun upgrade hal-hal yang lebih baik. Contohnya, kalau kita menonton tontonan tentang mengatur keuangan, otomatis kita jadi jauh lebih bersemangat dalam mengatur keuangan atau budgeting. Kita menonton video dengan tema cara menabung, otomatis kita tuh termotivasi untuk bisa menabung juga. Misalnya nih untuk para ibu rumah tangga, ada tontonan memasak ataupun beberes rumah, rapi-rapi, bebersih, beberes, itu pasti juga akan menumbuhkan semangat kita untuk melakukan hal yang serupa juga. Karena tontonan ini sifatnya itu mengajak ya, otomatis kita juga ada ketertarikan untuk mengikuti tontonan tersebut. Jadi ubahlah tontonan kita menjadi tontonan yang lebih bermanfaat, yang memiliki nilai edukatif. Cara yang keempat yaitu fokus pada wishlist ataupun impian yang ingin kita raih. Nah, fokus ini harus ditekankan ya, karena setiap orang pasti memiliki impian, keinginan, wishlist yang ingin diwujudkan. Contohnya seperti ingin upgrade gadget, terus juga ganti kendaraan mungkin, atau ingin mewujudkan merenovasi rumah, atau mungkin pengen membangun rumah tempat tinggal. Kan setiap orang pasti memiliki keinginan-keinginan dasar tersebut. Jadi pikiran kita itu tidak terfokus pada hal-hal yang sifatnya impulsif. Ketika kita memikirkan wishlist impian, kita juga akan lebih fokus ya. Jadi tuh fokus untuk meraih impian tersebut. Jadi kalau misalnya mau belanja tuh jadi ngerasa bahwa buang-buang uang aja, atau ini tuh nggak penting, ini tuh aku nggak butuh, aku pengen gitu ya mewujudkan wishlist dan mimpi aku itu dengan waktu yang lebih cepat. Karena setiap wishlist, impian, dan keinginan itu pasti akan memberikan kenyamanan lebih dan privilege hidup terhadap kita ya. Jadi otomatis pikiran kita itu akan terminimalisir dari belanja-belanja nggak penting, apalagi yang dibelanjakan barang-barang sepele yang sebenarnya kita nggak butuh, dan akan lebih sayang kalau sering-sering melakukan transaksi perbelanjaan online untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Meskipun kadang-kadang barang tersebut harganya murah, tapi kalau dilakukan dengan sering ya ujung-ujungnya buang uang juga. Cara yang kelima yaitu nikmati dan syukuri proses menabung dan ubah mindset dari belanja dikit-dikit menjadi mindset nabung sedikit-sedikit. Karena menyimpan uang itu akan lebih baik daripada menyimpan barang. Nah, ini erat kaitannya dengan poin nomor 4 ya, karena setiap orang itu pasti memiliki cita-cita, wishlist, dan juga keinginan serta impian yang ingin diwujudkan. Contohnya, misal untuk beberapa orang yang ingin memiliki tempat tinggal, pastinya ini akan lebih termotivasi ya kalau kita bisa menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Karena dengan memiliki tempat tinggal sendiri, pastinya akan memberikan privilege dan kenyamanan lebih bagi diri kita maupun anggota keluarga kita lainnya. Jadi kalau udah step by step prosesnya itu, misalnya yang kita butuhin tabungan 100%, terus kita pipil nih nabung sedikit demi sedikit dari 10% lalu ke 25%, rasanya tuh kan kita nggak sabar untuk segera mewujudkan ya. Karena keinginan, kenyamanan itu adalah semangat dan juga pacuan yang paling besar untuk diri kita supaya kita lebih disiplin untuk bisa membedakan kemana arah perginya uang kita, apakah akan masuk ke dalam pos budget tabungan atau malah masuk ke dalam perangkap
keranjang belanjaan. Rasanya yang aku rasain selama ini adalah ketika tabungan kita mulai menipis, semangat kita itu akan drop. Tapi justru ketika tabungan kita mulai perlahan-lahan bertambah, semangat kita untuk menambah tabungan itu akan semakin tinggi. Maka dari itu dibutuhkan proses menabung konsisten sedikit demi sedikit supaya motivasi kita itu akan semakin penuh, fokus kita akan semakin terjaga demi mewujudkan impian dan wishlist yang kita impikan. Mudah-mudahan untuk semua orang para pejuang wishlist keinginan segera dilancarkan prosesnya dalam meraih impian dan wishlist tersebut dengan lebih cepat. Nah teman-teman, itu dia ya 5 cara untuk mengamankan uang dari bahaya ketergantungan belanja online. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa memberikan semangat ya. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.